Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran bagi anak-anak Bapak semua. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua mengikuti materi pembelajaran yang akan Bapak berikan dari awal sampai akhir. Karena di akhir pembelajaran kita nanti Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak semua untuk anak-anak Bapak kerjakan. Selamat belajar. Selamat pagi anak Bapak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar dalam pelajaran 6, memberi dengan rela dan hati yang gembira. Dari bacaan Alkitab, kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 15. Anak Bapak semua, Bapak harap untuk mendengarkannya dan mengikuti pembelajaran kita dengan baik pada pagi hari ini. Dengarkan cerita yang akan Bapak bawakan dengan judul Memberi dengan Sukacita, Nenek yang Menyayangi Cucunya. Pagi itu wajah seorang nenek yang berusia 76 tahun itu tampak gembira. Di tangannya ia memegang sebuah gunting tanaman berwarna oranye. Di depan rumah nenek tersebut terdapat kebunnya yang begitu luas, ditanami dengan bunga-bunga yang sangat bermekaran dan sangat indah. Suatu hari ia berpikir untuk mengambil setangkai bunga tersebut. Dengan hati gembira dan hati yang bersukacita, seseorang bertanya kepada nenek, "Untuk siapakah setangkai bunga yang ada di tanganmu ini, Nek, yang engkau ambil dari kebunmu itu?" Si nenek menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, "Ini untuk ulang tahun cucu saya tersayang. Cucu saya itu orangnya baik. Saya tidak boleh melewatkan ulang tahunnya hari ini." Dengan sukacita dan hati yang gembira, si nenek mengingat hari ulang tahun cucu yang ia sangat sayangi, sehingga ia mau untuk memberikan setangkai bunga yang ia cintai dari depan halaman rumahnya. Setelah si cucu pulang sekolah, si nenek memberikan setangkai bunga tersebut dengan hati yang gembira. Bagi si nenek, memberi adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan dirinya. Dan dengan memberi, tidak ada kehilangan apapun yang ada daripada kita. Dengan memberi, kita telah menanamkan kebaikan bagi orang lain. Dengan menanamkan kebaikan kepada orang lain, itu sudah menjadi sukacita bagi kita. Dan dengan memberi, kita telah memberikan hal yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Walaupun yang kita berikan itu dalam bentuk kasih sayang, itu sudah melebihi segalanya. Karena memberi bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kasih sayang sudah memberi yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Bagi si nenek, pemberian itu adalah kasih sayangnya kepada cucunya yang sangat ia sayangi. Ia boleh berbahagia berkat cinta dan perhatian itu.
semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat lepas dari diri kita lagi. Oleh karena itu, anak Bapak semua, Bapak memberikan tugas bagimu. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugasmu dan japri kepada Bapak sebelum jam 9 malam nanti. Bapak harapkan tugas ini dikerjakan dan diselesaikan pada hari ini juga. Kita lanjut Bapak semua mendalami cerita Alkitab bagian B. Mari kita baca kitab 1 Tawarik 9 ayat 1 sampai 9 dan kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 15. Kita baca bersama-sama dan Bapak harap saudara Bapak mengikutinya. Secara keseluruhan, teks yang dipakai pada pelajaran ini berada dalam pasal 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayat 30. Pasal ini menggambarkan sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah. Dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah, kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu bisa kita lihat anak Bapak semua, hal-hal yang harus kita miliki untuk memberi kepada kerajaan Allah. Yang pertama adalah kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Yang kedua, kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Jadi Bapak semua, kita harus siap untuk mempersembahkan diri kita dan milik kita kepada Allah. Yang ketiga, sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. Memberi dengan sukarela. Yang keempat, pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. Yang kelima Bapak semua, kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. Ini yang kelima Bapak semua ya. Dan yang selanjutnya, yang keenam, motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. Dan yang ketujuh Bapak semua yang bisa kita lihat adalah doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaan kerajaan Allah. Demikian pelajaran kita, tetap semangat belajar firman Tuhan. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Yang menjadi tugasmu pada saat ini, coba kamu buka buku paketmu. Buku paket Pak dan buku dipekerti halaman 48. Kamu jawab pertanyaan yang telah Bapak terangkan tadi, nomor 1 sampai nomor 5. Tugas ini Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Bapak semua, kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran di minggu yang akan datang. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan tetap semangat untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.